Ini dia kamera foto yang bisa rekam sampai 8K, 4K 120 fps, terus juga bisa internal RAW, dan megapikselnya sampai 177. Gokil. Mulai nih, mulai. Oke, bentar. Nah, oke. Assalamualaikum, sallallahu alaihi Muhammad. Jumpa lagi bersama gue Iqbal di Ngolab Mountain Lab Pro. Channel ini ngebahas soal audiovisual, mulai dari video, film, tutorial, dan lain-lain, pokoknya tentang audiovisual. Udah pada sahur belum tadi? Biar nggak lemes dengerin ya. Kali ini gue mau bahas soal kamera yang didesain buat foto, tapi spek videonya wah luar biasa. Jadi bingung nih, ini buat foto apa video, apa dua-duanya. Kamera mirrorless yang sensornya full frame, udah kayak medium format gitu, sampai 177 megapikselnya. Yuk kita bahas. Nah, Lumix S1R Mark II. Setelah rilis yang pertama di 6 tahun lalu, dia ngeluarin lagi nih yang versi 2-nya. Sebenarnya ini kamera buat foto ya, lebih ke foto, tapi karena sekarang eranya hybrid, apa-apa foto video dengan satu alat, makanya mungkin diciptakanlah nih spek video yang sangar juga nih. Nah, bahan bodinya nih kalau menurut sumbernya nih dari launching yang kemarin, kita lihat bahannya magnesium alloy. Nah, ini lumayan kuat juga ketika di medan dingin, di ekstrim. Sebelumnya juga kita pernah berlama-lama pakai Lumix yang seri S, juga pernah S1H, terus juga yang GH, dan emang bandel kalau soal manajemen overhead gitu, dia aman banget, nggak bakal overhead. Dia ini 44 megapiksel sensornya, ada dual native ISO, enak kan buat ngerekam video, jadi gambar lu lebih clean, bisa pakai ISO rendah, ISO tinggi, dan pakai native ISO-nya gitu. Dan juga di sini dia bisa high resolusi sampai dengan 177 megapiksel. Jadi lo bisa moto pakai ini dengan kualitas kayak medium format ya. Cuman gue belum ngetes sih, compare dengan hasilnya langsung medium format sama full frame nih. Nah, terus juga burst fotonya dia bisa sampai 40 fps dengan autofocus yang udah diperbaiki lebih baik, dan udah pakai fase hybrid ya, jadi nggak bakal lelet tuh, autofocus lu bakal gercep terus. Nah, dual native ISO nya nih tadi kalau lu pakai Vlog itu warna flat pada kamera Lumix gitu kan, kalau Sony S-Log dia. Nah, IBIS-nya nih yang stabil abis. Ini 5 axis dia, tapi bisa 8 stop kompensasinya gitu. Dan kalau lu pakai lensa yang kompatibel gitu ya, aslinya kayak Lumix atau Leica-nya tuh, nah itu bisa nambah lagi, jadi lebih stabil deh gambar. Nah, terus soal fokus nih. Kalau di sini dibilang dia hybrid AF system, itu pakai AI juga katanya. Jadi lo bisa deteksi mata atau muka dengan follow gitu, dengan otomatis kemanapun objek lo bergerak. Nah, sekarang kita coba bahas videonya nih. Jadi videonya ini maksimal resolusinya tuh di 8K. Dia juga bisa open gate 6,4K nih katanya nih. Terus juga 5,9K bisa 60 fps, 120 fps di 4K gitu, full frame. Nah, kalau misalnya lo mau pakai maksimal resolusi di 8,1K, itu fps-nya bisa pakai 24, 25, 30. Kalau misalnya open gate juga segitu sama. Kalau mau lebih 50 sampai 60 fps pakainya 5,9. Baru di 120 pakai 4K nya gitu. Nah, mungkin di Full HD nggak ada kali ini ya, atau mungkin ada juga, nggak tahu, gue belum megang sih karena kan ini baru rilis beberapa hari lalu ya. 6,4K open gate nih enak banget nih buat lo syuting ke berbagai media gitu. Lo mau bikin
landscape atau cinema ala-ala, karena kan ini 4:3 ya dia, 3:2, maksud gue 3:2. Jadi gambar lu bisa di landscapein atau dipotretin, itu tinggal framing aja yang enak, dan itu udah pasti aman sih, gambar tetap tajam. Nah terus soal codec nih, jadi di sini dia juga bisa ya standar sih ya, MOV sama MP4 biasa, kodeknya H264, H265, dan itu dia juga bisa rekam Apple ProRes 422 or 422 HiQ gitu, dan itu bitrate-nya kalau lo pakai ProRes bisa 1,9 giga. Nah, itu filenya gede banget pasti, cuman dijamin lebih kualitasnya lebih mantep. Terus juga lo juga bisa pakai colornya di 422 atau 420 pun masih bisa ini. Cuman nih 10 bit semua dia nggak ada 8 bit. Nah bitrate-nya nih kalau lo pakai MOV atau MP4 Longgop All Intra, itu kalau lo pakai Longgop itu bitrate-nya 100 sampai 300 Mbps. Kalau lo pakai All Intra H264 atau H265 itu 400 sampai 800 Mbps. Nah, yang menarik di sini adalah format kodeknya. Dan ada MOV, MP4 sama Apple ProRes. Standar sih kalau untuk MOV dan MP4-nya H264 sama H265 gitu. Dan ini semua 10 bit, 422 atau 420 gitu colornya. Dan bitrate-nya nih kalau lu pakai Longgop di H264 yang MP4 yang MOV itu sekitar 100 sampai 300 Mbps bitrate-nya. Kalau lo pakai All Intra itu 400 sampai 800. Kalau pakai Apple ProRes yang 422 atau 422 HiQ itu bitrate-nya bisa sampai 1,9 giga. Nah itu gede juga sih, tapi enak. Dan yang tertinggi nih, lo pakai ProRes RAW atau RAW HiQ, itu bitrate-nya bisa sampai 4,2 giga. Itu lebih ajib lagi gambarnya, jadi perlu dites lagi sih memang. Nah dia ngeklaim nih dynamic range-nya 13 sampai 14 stop gitu, dan raw outputnya sih via HDMI bakal nanti bisa sih monitor record. Dia akan bikin firmware baru gitu untuk bisa record di luar gitu, dan itu pasti lebih gokil lagi, resolusinya bisa lebih gede dan FPS-nya juga bisa lebih gede lagi sih. Nah kalau dari body, dia itu beratnya sekitar 795 gram, ya lumayan sih, gede juga ya. Kalau tambah lensa bisa jadi 1,5 sampai hampir 2 kilo gitu. Nah terus juga monitornya nih, LCD-nya nih, ini ukurannya 3, gede juga sih, enak. Jadi ini bisa tilting juga, terus bisa di vary anglein gitu, dibolak-balik, puter-puter bisa dia. Terus juga SD-nya ada 2 SD card, SD 1 sama CF Express yang Type B, tipe B ya. Dan dia juga nih dia ngeklaim weather shield, jadi lo bawa di medan ekstrim, hujan-hujanan, hayo aja digas gitu. Terus juga viewfindernya nih OLED screen nih, ini dia ngeklaim 5,7 m dots. Buset, cakep banget pasti nih gambarnya. Terus dia juga udah bisa record di eksternal SSD, jadi dia buat mengakomodir file yang ProRes yang gede tadi tuh dipakai SSD tuh. Kalau pakai memori kan bentar doang mungkin ya, atau bisa juga sih pakai memori, cuman ya terbatas gitu, dengan ya harus gede banget memori lo, dan itu mahal harganya. Jadi buat lebih irit budget dan lebih cepet ya, record di SSD sih solusinya. Nah kalau dari harga, kemarin dia infoin dari Lumix itu sekitar $3.299 US. Nah kurang lebih ya, kalau misalnya dolar sekarang 16.000 ya, apa 15.000? 16 ya, 16.000 ya, dikali aja tuh sekitar gocap 60-an kali ya. Ya 63
ya segitulah, sekitar gocapan lah. Nah emang buat standar Lumix yang sarjana S1 emang segitu sih harganya. Yang S1H ya lebih tinggi lagi karena kan dia speknya dibikin khusus buat video gitu. Nah itu dia sekilas pembahasan soal Lumix S1R Mark II. Kalau mau ada bahasan yang lain boleh diskusi di komen atau kita silaturahmi aja ngopi-ngopi. Sejujurnya gue juga belum ngetes kan ini kamera karena memang belum ada mungkin ya di sini, baru launching beberapa hari lalu gitu. Tapi kita coba ya lihat dari sumber-sumber yang ada di internet, di website yang kita bisa percaya gitu ya. Nah kira-kira lu tertarik gak buat punya nih kamera? Kalau lu tertarik ya lu bisa ikut PO karena mungkin belum ada ya di sini dijualnya langsung. Oke segini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, like dan komen kalau memang video ini bisa ya membantu atau menambah ilmu pengetahuan lu gitu tentang kamera. Dan jangan lupa silaturahmi juga di sosmed kita di lepro.id atau website kita di www.lepro.id. Pamit dulu, assalamualaikum.